Inilah bukti kekejaman tentara Jerman. Mereka tega membakar wanita hidup-hidup. Padahal wanita itu tak melakukan kesalahan. Namun mereka tidak peduli. Mereka berlaku kejam pada warga sipil. Wanita itu bernama Bella. Saat ia dibakar hidup-hidup, sang suami menyaksikannya. Namun suami Bella tidak bisa menyelamatkannya. Ia ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun saat ia kembali ke rumah, suami Bella yang bernama Louis itu, ia mengambil senapan dan bersembunyi di sumur. Di pagi hari, tentara Jerman mengambil air dari sumur itu. Lalu Louis langsung menembaknya. Kapten Jerman yang terkejut mencoba melempar bom ke dalam sumur. Namun Louis sudah meninggalkan sumur itu. Esok harinya, tentara Jerman diberikan tugas oleh sang kapten. Mereka langsung berangkat. Namun saat melewati jembatan kayu itu ambruk. Mobil mereka jatuh dan meledak. Ternyata itu adalah rencana Louis. Di malam hari, Louis sudah menghancurkan penopang jembatan kayu itu menggunakan linggis. Tentara Jerman yang lain langsung waspada. Mereka sadar ada musuh yang mengintai. Louis sudah mengamati mereka dari jendela. Ia mulai menembak para tentara itu. Tentara Jerman balas menembak. Mereka mengejar Louis dan masuk ke dalam rumah. Tapi Louis kabur melalui jalan rahasia. Tentara Jerman terus masuk. Louis masuk ke lorong. Ia berhasil kabur dan sampai ke rumahnya. Rumah itu adalah tempat persembunyiannya. Tapi sayangnya, seorang tentara memergoki Louis. Louis yang sudah merasa aman, langsung membasuh kepalanya dengan air. Namun tentara tadi sudah berada di belakang Louis. Ia mengacungkan senapan ke tubuh Louis. Louis pura-pura menurut, tapi Louis segera berbalik dan merebut senapan itu. Louis menghajar tentara itu tanpa ampun. Ia dendam kepada semua tentara Jerman yang telah membunuh istri tercintanya. Louis meluapkan kemarahannya. Ia menghantamkan kepala tentara itu ke wastafel. Tentara itu berlumuran darah dan mati. Esok harinya, beberapa warga datang menemui Louis. Mereka adalah para pejuang Prancis yang ingin melawan Jerman. Louis menceritakan bahwa istrinya telah diperkosa oleh tentara Jerman dan menembak putrinya dengan pistol. Mereka juga membakar istrinya hidup-hidup. Louis mengatakan bahwa ia akan tinggal sendirian untuk membunuh tentara Jerman. Para pejuang Prancis itu pun pergi. Sementara itu, tentara Jerman bersiap meninggalkan desa. Mereka kabur menggunakan tali. Namun sebelum mereka berhasil kabur, Louis menembak mereka dari belakang. Tentara itu jatuh dari tali. Tentara Jerman marah. Ia melemparkan granat. Louis langsung melarikan diri. Namun granat meledak di sampingnya. Dengan sisa tenaga Louis merayap dan kabur. Di saat yang sama, Kapten Jerman panik. Mereka merasa dikepung oleh pejuang Prancis. Lalu ia memerintahkan tentara untuk mencari musuh. Namun Louis selalu bisa bersembunyi. Ia terus membunuh para tentara. Sedangkan tentara Jerman sudah terluka parah. Tapi mereka tidak bisa menangkap siapapun. Bahkan ada seorang tentara yang ingin kabur sendirian. Namun kapten mengetahui hal itu. Lalu ia menembak tentara itu. Ia memukuli tentara itu. Tapi tentara itu berhasil menembak sang kapten. Sang kapten langsung membunuhnya. Sementara itu, dua tentara ingin lari lewat terowongan. Tapi mereka jatuh ke dalam perangkap Louis. Louis ingin menembak mereka, tapi hanya tersisa satu peluru. Louis tidak kehilangan akal. Ia mengalirkan air dan menutup pintu keluar dengan jaring besi. Tentara itu tenggelam hidup-hidup. Louis pergi meninggalkan mereka. Namun ia menemukan las yang digunakan untuk membakar istrinya. Di dalam kamar, Kapten Jerman sedang frustasi. Ia ingin bunuh diri. Ia bercermin sambil menodongkan pistol di kepalanya. Namun dari cermin itu, Louis muncul dan membakarnya. Akhirnya Louis berhasil menuntut balas untuk kematian istri dan putrinya. Ia duduk di dalam mobil. Matanya menerawang. Louis tersenyum. Sambil menangis ia membayangkan istri dan putrinya bahagia di surga.